Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang menarik banget. Gimana kalau keputusan-keputusan tersulit dalam hidup Anda itu bisa dibingkai ulang? Bukan sebagai masalah yang harus dipecahkan, tapi ya sebagai sebuah karya seni yang harus diciptakan. Kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi percaya deh. Jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah cara Anda melihat setiap pilihan yang Anda buat. Yuk kita mulai perjalanannya, kita mundur jauh. Puluhan ribu tahun ke belakang. Oke, mari kita bedah ini. Selama hampir seluruh sejarah manusia, para seniman itu ternyata menghadapi satu masalah yang sama. Sebuah pencarian yang berlangsung puluhan ribu tahun untuk menemukan apa yang kita sebut perspektif. Coba bayangin deh, rentang waktu yang luar biasa panjang ini. Mulai dari lukisan babi purba di Sulawesi, Indonesia, terus ke gua-gua di Prancis, sampai ke zaman Romawi kuno. Selama puluhan ribu tahun, manusia itu berjuang cuma untuk satu hal. Gimana caranya ngegambarin dunia tiga dimensi kita secara akurat. Mereka coba macam-macam cara. Gambar yang satu ditumpuk di atas yang lain. Objek yang jauh dibikin lebih kecil. Tapi rasanya selalu ada yang kurang pas. Inti masalahnya sebetulnya simpel tapi dalam banget. Gimana caranya menciptakan ilusi ruang di atas permukaan yang datar? Pertanyaan ini loh yang bikin pusing para seniman terhebat selama 40.000 tahun. Ini bukan cuma soal teknik gambar, tapi ini tentang memahami cara kerja persepsi kita. Terus di abad ke-15 di Florence, seorang arsitek bernama Filippo Brunelleschi. Dia mecahin kodenya. Dengan menemukan titik hilang, satu titik di cakrawala di mana semua garis yang sejajar seolah-olah ketemu, dia merevolusi dunia seni selamanya. Tiba-tiba, gambar-gambar yang tadinya datar jadi kayak jendela ke dunia yang nyata dan hidup. Nah, setelah kita ngomongin 40.000 tahun sejarah seni, pertanyaannya apa hubungannya sama Anda? Sekarang kita akan bawa ide ini dari kanvas para seniman langsung ke dalam pikiran kita sendiri. Jawabannya, segalanya. Sama persis seperti para seniman yang berjuang untuk merepresentasikan kedalaman di atas kanvas, kita juga terus-menerus berjuang untuk mendapatkan perspektif yang benar tentang keputusan-keputusan kita. Yuk kita sebut aja representasi mental ini sebagai lanskap keputusan. Anggap aja ini kayak panggung di dalam kepala Anda, di mana Anda menata semua faktor dari sebuah pilihan. Beberapa faktor kelihatan besar dan mendesak, sementara yang lainnya seolah-olah menyusut di latar belakang. Coba kita bandingin deh. Subjek di kanvas seniman itu ibarat faktor-faktor kunci dalam pilihan Anda. Sudut pandangnya, ya perspektif unik Anda. Dan yang paling penting, efek pengecilan. Di mana objek yang jauh kelihatan lebih kecil? Nah, di dalam pikiran kita, itu namanya jarak psikologis. Jarak psikologis ini, efeknya kuat banget. Dan seringkali dia menipu kita persis ketipleknya ilusi optik. Coba lihat ilusi Ponzo ini. Anda tahu kan secara rasional kalau dua garis horizontal itu panjangnya sama persis. Kalau diukur, ya sama. Tapi karena otak kita secara otomatis menafsirkan rel kereta yang menyusut itu sebagai kedalaman, garis yang di atas jadi kelihatan lebih panjang. Otak Anda nggak bisa untuk nggak melihatnya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan jarak psikologis terhadap penilaian kita. Oke, sekarang kita terapkan ini pada sebuah pilihan. Ini eksperimen pemikiran klasik. Kebanyakan orang bakal bilang, ya mereka akan menarik tuasnya. Ini kan kalkulasi logika yang dingin. Selamatkan 5 nyawa dengan mengorbankan 1 nyawa. Perhatikan deh, betapa jauh dan tidak langsungnya tindakan itu. Skenarionya sama, hasilnya sama, tapi sekarang jawabannya seringkali berubah drastis. Tiba-tiba banyak orang yang bakal bilang tidak. Kenapa? Apa yang berubah coba? Yang berubah adalah jaraknya. Menarik tuas itu tindakan yang terasa jauh secara psikologis, jadi yang aktif adalah logika dingin di otak kita. Sebaliknya, mendorong seseorang itu tindakan yang dekat dan personal. Jarak psikologisnya runtuh, dan itu memicu respons emosional yang kuat yang akhirnya mengalahkan perhitungan rasional kita. Ini membawa kita ke contoh yang paling ekstrim. Coba bayangin kita ada di puncak perang dingin. Meluncurkan serangan nuklir itu kan proses yang jauh dan abstrak banget. Cuma koper, beberapa kode, satu panggilan telepon. Tapi, Roger Fisher mengajukan sebuah ide yang mengubah segalanya. Dalam skenario Fisher, untuk meluncurkan serangan, Presiden harus secara fisik membunuh seorang ajudan yang dia kenal baik untuk mengambil kode itu. Tiba-tiba, konsekuensi abstrak dari perang nuklir jadi nyata, terasa di perut dan mengerikan. Jarak psikologisnya hilang total, dan itu mengubah sifat dari keputusannya. Jadi, kalau pikiran kita emang sering mendistorsi realitas lewat jarak psikologis, gimana dong caranya kita bisa bikin pilihan yang lebih baik? Jawabannya adalah dengan menjadi seniman dari lanskap keputusan kita sendiri. Kuncinya ada di 4 langkah ini.
persis kayak seniman yang lagi nyusun karyanya. Pertama, identifikasi bingkai Anda. Sadari dulu, pertanyaan apa sih yang sebetulnya lagi Anda coba putuskan? Kedua, perhatikan latar depan. Faktor apa yang terasa paling gede dan emosional saat ini? Ketiga, coba zoom out. Paksa diri Anda untuk melihat konsekuensi jangka panjang atau dampaknya ke orang lain. Dan yang terakhir, pertanyakan perspektif Anda. Apakah faktor yang kelihatan jauh itu beneran nggak penting? Atau jangan-jangan cuma pikiran Anda yang bikin itu terlihat kecil? Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan satu keputusan besar yang sedang Anda hadapi sekarang. Dengan memakai alat-alat tadi, coba tanya ke diri sendiri, faktor apa sih yang selama ini Anda dorong jauh ke cakrawala? Jawabannya bisa jadi akan mengubah keseluruhan gambaran dari keputusan Anda.